Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda edisi Senin 3 November 2025. Selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joshunika, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Polda Sulawesi Tengah memastikan bahwa penyidikan kasus kematian almarhum Afif Siraja yang menyita perhatian publik terus berjalan dengan prinsip profesional dan transparan. Personel Satuan Tugas Humas Operasi Damai Kartens 2025 Posko Timika melaksanakan kegiatan sosial berbagi kasih kepada masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Mimika. Polres Kebumen melaksanakan apel kesiapsiagaan tangkap bencana tingkat kabupaten sebagai respon atas datangnya musim penghujan dan potensi bencana yang menyertainya. Pemirsa, Polda Sulawesi Tengah memastikan bahwa penyidikan kasus kematian almarhum Afif Siraja yang menyita perhatian publik terus berjalan dengan prinsip profesional dan transparan. Penegasan ini disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tengah, Kombes Pol Joko Cahyono, dalam konferensi pers di Palu pada Jumat 31 Oktober 2025. Berikut informasi selengkapnya. Kasus ini bermula dari ditemukannya Afif Siraja tak bernyawa di rumahnya pada Minggu malam 19 Oktober 2025 lalu. Kehadiran perwakilan keluarga dan pengacara korban dalam konferensi pers tersebut menjadi bukti nyata dari upaya komunikasi terbuka penyidik sejalan dengan harapan keluarga agar proses penyelidikan dilakukan secara komunikatif dan mendapatkan kejelasan mengenai penyebab kematian. Komitmen transparansi ini mencakup proses penanganan barang bukti krusial meskipun terdapat kendala teknis yang disoroti oleh pihak keluarga. Kombes Pol Joko Cahyono menjelaskan bahwa upaya telah dilakukan dengan mengundang teknisi lokal untuk membuka ponsel tanpa menghilangkan data penting. Hingga saat ini penyidik telah bekerja keras dengan memeriksa 20 saksi dari berbagai pihak serta mengirimkan organ tubuh korban ke laboratorium forensik di Makassar. Kombes Pol Joko Cahyono menekankan bahwa proses penyelidikan dilakukan secara transparan, tanpa ada yang ditutupi, dan telah berkomunikasi intensif dengan keluarga. Dan sampai saat ini, untuk hasil otopsi, itu sudah kurang lebih 3 hari Pak ya. 3 hari yang lalu sudah kita kirimkan. Ya, organ-organ yang ada di dalam dari hasil otopsi itu sudah kita kirim ke patologi forensik di laboratorium forensik di Makassar. Karena di sini tidak bisa. Artinya hanya melakukan otopsi nanti diperiksa di sana. Nah, sambil menunggu hasil itu kita juga perlu waktu beberapa hari mungkin. Ya, tidak hari itu jadi enggak. Nanti kita akan dapatkan hasilnya itu apa. Kita juga semua belum tahu ini hasilnya seperti apa. Hingga akan menyampaikan nanti di sana akan menyebutkan sebab-sebab kematian ini karena apa. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Ditres Narkoba Polda Sumatera Selatan melaksanakan pemusnahan barang bukti narkoba atau ada 16 laporan polisi dengan mengamankan 23 tersangka. Pemirsa Polri TV, hari ini Polda Sumsel melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba. Barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 1.789,19 gram sabu, ekstasi sebanyak 6.404 butir. Dari barang bukti tersebut, hasil dari 16 laporan polisi sepanjang Oktober,
anak bangsa yang berhasil diselamatkan 31.567 jiwa. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Polda Sumatera Selatan telah melakukan pemusnahan barang bukti narkoba dengan tersangka sebanyak 23 orang dengan barang bukti berupa sabu seberat 1.863,57 gram dan ekstasi seberat 6.466 butir. Dari sejumlah barang bukti yang diamankan, polisi Polda Sumatera Selatan melakukan pemusnahan barang bukti narkoba, yaitu sabu seberat 1.789,19 gram dan ekstasi seberat 6.404 butir. Di wilayah kita udah cukup marak juga, namun mereka beredaran via medsos. Jadi dia transaksinya via media Instagram atau akun-akun gitu. Jadi mereka transaksi tidak face to face. Jadi misalnya saya memesan via akun saya, nanti direspon, dibayar, terus barang bukti diambil di mana seperti itu. Ya, untuk periode yang sebelumnya itu kita ada mengungkap 26 perkara. Ini 16 perkara. Tentu kita terus ini ya, terus tim-tim kita di lapangan melakukan upaya penyelidikan dan penangkapan ya. Dari hasil penyelidikan polisi, Polda Sumatera Selatan berhasil selamatkan 31.567 jiwa. Selain itu, atas perbuatan para tersangka dikenakan pidana seumur hidup. Dari Humas Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap publik figur OL pada Minggu 2 November 2025. Pemeriksaan kesehatan tersebut untuk memastikan kondisi kesehatan pelaku. Tampak terlihat pelaku OL mengenakan sweater biru dongker dikawal petugas menuju ke ruangan pemeriksaan kesehatan Sidokes Polres Metro Jakarta Barat. Kanit 3 Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKP Hamdan Agus mengatakan, pada kemarin telah melaksanakan pemeriksaan kesehatan terhadap publik figur OL. Kami dari Satres Narkoba Polres Jakarta Barat melaksanakan cek kesehatan terhadap saudara dengan inisial OL yang merupakan public figure yang telah kita amankan pada hari Rabu malam kemarin di daerah Tangerang Selatan. Dan pada saat pelaksanaan kesehatan tadi, yang bersangkutan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Kalau untuk tes cek urin sudah kita laksanakan pada hari Kamis siang di tanggal 30 dengan hasil cek urin yang bersangkutan positif mengandung narkotika. Untuk barang bukti nanti kita sampaikan lebih lanjut ya, sebentar masih dalam pendalaman. Ya betul, istrinya sudah kami kembalikan karena yang bersangkutan inisial BB setelah kami lakukan cek urin, yang bersangkutan tidak positif mengandung narkotika urinnya. Sebelumnya juga dilakukan pemeriksaan urin terhadap yang bersangkutan sehari setelah diamankan, yaitu pada Kamis 30 Oktober 2025. Untuk OL hasilnya positif menggunakan narkotika, yaitu amfetamin, metafetamin, dan THC. Sementara itu terhadap istrinya juga telah dilakukan pemeriksaan serupa dan hasilnya negatif narkotika. Yang bersangkutan pun telah dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan. Dari Humas Polres Metro Jakarta Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polda Kepri bersama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggelar rapat evaluasi bulanan gugus tugas daerah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO pada tahun 2025 di Gedung Lancang Kuning Polda Kepulauan Riau pada Jumat 31 Oktober 2025. Tujuannya untuk memperkuat koordinasi untuk mencegah perdagangan orang. Berikut informasi selengkapnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Pol Asep Safrudin, Gubernur Kepri Haji Ansar Ahmad, Wakapolda Kepulauan Riau Brigjen Pol Anom Wibowo, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, pejabat utama Polda Kepulauan Riau serta penanggung jawab gugus tugas daerah PPTPPO Provinsi Kepulauan Riau. Irjen Pol Asep Safrudin menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur pemerintah dan instansi vertikal atas sinergi dalam menjalankan mandat nasional pencegahan perdagangan orang. Kapolda Kepulauan Riau menegaskan bahwa pembentukan Satgas TPPO merupakan instruksi langsung Presiden Republik Indonesia kepada Kapolri dan kementerian terkait untuk melindungi warga dari praktik mafia perdagangan orang. Kapolda menyoroti pentingnya optimalisasi evaluasi kinerja, khususnya terhadap modus baru perekrutan pekerja migran ilegal lintas provinsi melalui wilayah Kepulauan Riau. Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menekankan posisi strategis Kepulauan Riau sebagai wilayah perbatasan yang di satu sisi membuka peluang ekonomi, namun juga menjadi rawan aktivitas kejahatan lintas negara seperti perdagangan orang dan narkotika. Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan Kepulauan Riau bebas dari praktik perdagangan orang melalui penguatan sistem pencegahan, penegakan hukum, perlindungan korban, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Karo Ops Polda Kepulauan Riau Kombes Pol Taswin dalam laporannya menyampaikan bahwa setiap subgugus tugas telah diminta membuat rencana aksi dan laporan evaluasi bulanan. Kombes Pol Taswin juga menekankan pentingnya dua subgugus utama norma hukum dan kerjasama lintas sektoral sebagai fondasi memperkuat tata kelola Satgas. Rapat evaluasi ini menjadi wujud nyata komitmen bersama antara pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Polda Kepulauan Riau dalam upaya menekan dan mencegah tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi kebijakan, pengawasan ketat terhadap jalur keluar masuk wilayah, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal agar lebih berdaya saing dan terlindungi secara hukum. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.